Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya. Saya seorang istri, mau minta pedoman perihal hal-hal yang halal dan haram dalam hubungan suami istri. Sebab suami saya kadang minta yang aneh-aneh dan menurut hati saya itu tidak benar. Baik. Ada kaidah sederhana bahwa engkau sebagai seorang suami boleh berbuat apapun dengan istrimu dalam hubungan suami istri, asalkan Anda hindari dua hal. Yang pertama adalah, mohon maaf, berhubungan di lubang belakangnya seorang istri. Lubang belakang, lubang buang air besar itu haram dan tidak tawar di sini. Yang kedua adalah di jalur depan waktu wanita dalam keadaan haid. Lubang depan dalam keadaan haid, setelahnya Anda bebas. Nah, bebas artinya bebas itu boleh, Anda bagaimanapun boleh. Hanya sekarang ada hal lain lagi di luar ini yang menjadikan seorang pengen aneh-aneh itu apa sih? Mohon maaf, zamannya zaman rusak. Tontonan ingin menjadikan istrinya bahan cobaan gara-gara matanya melihat, naudzubillah, film-film kotor. Film-film kotor, gara-gara itu pengen. Akhirnya apa? Gara-gara film kotor yang dilihat, ingin dengan istrinya dengan bermacam-macam, tidak akan menemukan kepuasan pada akhirnya. Kalau sudah akan menemukan kepuasan, akhirnya ngomong, istriku tidak bisa kok begitu. Coba kau seperti di film itu, naudzubillah. Nah ini gara-gara tontonan. Jadi kenapa kok banyak minta macam-macam? Karena tontonan dan sebagainya. Kemudian ada hal yang dalam hubungan suami istri kita harus menjaga perasaan pasangan. Yang tidak nyaman bagi dia hendaknya kita hindari. Ya, kadang ada sebagian, mohon maaf, ada seorang istri yang memang risih kalau dicium sama suaminya. Tidak tahu risihnya karena kumisnya terlalu tajam, atau jarang sikat gigi, atau macam-macam, saya tidak paham itu. Waktu istri ngomong begitu saya tidak berani bertanya, saya tidak tahu. Artinya mohon maaf, suami tahu diri deh. Kalau istrimu lagi risih itu berarti koreksi, jangan-jangan saya kurang bersih. Atau sebaliknya, seorang istri kalau suami tiba-tiba kok kurang semangat, harus koreksi diri. Mungkin ada aroma dari badan kita yang kurang nyaman dan sebagainya. Artinya kita semua koreksi diri. Baik seperti itu. Jadi menghargai pasangan dengan cara yang dia tidak suka, jangan dipaksakan. Yang dia tidak suka, jangan dipaksakan. Sampai mohon maaf, seorang istri, dia sudah biasa sama suaminya, tapi mohon maaf ini, ada yang ngadu, kalau mohon maaf, wilayahnya dipegang sama suami, dia digeli. Mohon maaf nih, ya jangan dipaksain seorang suami ini. Tapi kalau berhubungan ya biasa. Jadi ada macam-macam model manusia, ya kita memperhatikan pasangan, nanti kan lambat laun saling mengerti kan. Lah kemudian kaidah bercinta adalah selagi itu halal dan sebagainya, berusahalah engkau untuk mengimbangi pasanganmu di dalam urusan irama seni dalam bercinta. Nah ini boleh mengimbangi, cuman mengimbangi bukan mengimbangi suami yang sering nonton film kotor, Anda akan nyungsep. Atau istri yang suka nonton film kotor, sehingga suaminya murakukan begini-begini. Ingat, nonton film kotor adalah bahaya secara psikologi juga, secara akhlak tidak baik, dan secara syariah juga nggak benar. Jangan percaya dengan omongan orang, oh boleh nonton film porno untuk suami istri. Itu melihat gambar aurat. Dan itu akan merusak pikiran seorang suami. Kenapa? Istriku tidak seperti itu. Seorang istri pun ngomong, suamiku jauh banget dengan itu. Akhirnya seorang istri dan suami mencari sesuatu yang nggak ada, karena istrinya dan suaminya nggak seperti itu. Akhirnya kepikirannya kemana-mana, melanglang. Akhirnya muncullah penyelewengan-penyelewengan. Karena jangan-jangan di film kayak orang ini, nggak seperti istriku. Terus naudzubillah, mulai kebuka keharaman-keharaman, masuk wilayah zina, naudzubillah. Hati-hati dengan film kotor dan sebagainya. Kalau ingin masalah semangat, Anda bisa seperti orang berpuasa, maka bukanya adalah enak makannya. Mungkin waktunya yang perlu ditata. Kemudian kerinduan yang perlu dibangkitkan, ditumbuhkan. Rasa cinta, sanjungan, rayuan, semakin mesra akan bangkit terus. Kalau bikin lek terus ya nggak semangat nanti. Jadi seperti itu ya. Urusan hubungan suami istri adalah bebas, asalkan tidak masuk tadi rambu-rambu keharaman yang tidak boleh Anda
Anda terjang, akan tapi pun demikian menghargai pasangan dalam urusan bermesraan adalah penting. Makna menghargai adalah yang ia tidak suka Anda harus bisa fahami, kemudian juga Anda harus tahu diri bagaimana agar Anda itu bisa diterima oleh dia dengan gini. Dalam bermesraan adalah tidak langsung tutup poin. Nabi Muhammad pun marah kalau ada seorang suami mendatangi istrinya seperti binatang. Kambing itu kalau mendatangi istrinya, betinanya itu nggak pakai muqaddimah. Rasulullah juga nggak senang. Jadi harus ada muqaddimah. Seperti mata harus memandang yang indah. Dan deh sebagai seorang suami. Kalimat yang indah, rayuan, aroma yang semerbak, wangian, minyak wangi. Bukan dari gudang langsung nawaitu. Ngaco. Istrinya juga begitu. Kumus-kumus baru masak. Ntar dulu dah masuk ke kamar. Sebab mohon maaf, sesuatu yang kalau tersimpan di dalam badan ini, kita bukan Nabi. Nabi mah wangi terus. Termasuk wanita, mohon maaf, lipatan-lipatan itu adalah turun keringat situ akan keluar aroma yang tidak baik. Memang jauh dari hidungnya, tapi dekat dengan hidung suami. Makanya harus paham wanita ini, kadang-kadang cuek, hanya cantik wajahnya toh. Kalau badan ke bawah sudah begini suaminya. Sama seorang suami juga begitu. Paham, memahami pasangan. Jadi seperti engkau senang bagaimana keadaan istrimu, maka istrimu pun juga ingin senang dengan keadaanmu. Jika engkau ingin melihat istrimu cantik dalam berdandan, maka hendaknya kau pun juga paling tidak sisiran, ngerapikan. Jika engkau ingin mencium bau mulut istrimu harum, engkau juga ngemut permen, sikat gigi dan sebagainya. Jika engkau ingin melihat badan istrimu harum, pakai minyak wangi deh, dan seterusnya. Ini adalah keseimbangan dalam rumah tangga. Semoga Allah senantiasa memberikan keindahan dan menjauhkan dari haram, zina dan muqaddimah dijauhkan.